Shalom. Seberapa banyak saudara yang sudah hadir di sini dari jam supranatural tadi? Boleh angkat tangan? Wow, keren sekali, keren sekali. Dahsyat saudara. Nah, siang sore hari ini, mungkin kita masih dalam minggu-minggu belajar tentang tanah dan pohon. Tapi menurut saya ini tidak hanya bicara untuk diri kita pribadi, tapi ini juga bicara untuk setiap bangsa yang akan kita datangi. Saya percaya setiap kali kita kerjakan segala sesuatu yang di Mahanaim sedang dilakukan, semua yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita, saya sangat percaya ini akan membuat dampak yang luar biasa. Tapi kita sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang mendengarkan, bagian kita adalah ikut praktek, ikut melakukan, ikut belajar. Supaya jangan semua firman yang datang lewat begitu saja dan ganti tema lagi, ganti acara, ganti topik, dan nothing change. Ya, jadi saya tidak tahu seberapa banyak saudara sudah dengar tentang tanah, tentang pohon. Karena kalau saudara dengarkan khotbah 2 minggu ini dimanapun dihancin di sini. Firmannya ini semua. Bahkan kalau saya boleh mengaku, ini PPT bos saya kemarin dihancin pagi ya. Kami bikin bareng, jadi saya sudah izin mau pinjem ya. Mari kita mulai. Bilangan 32 ayat 1, 5 dan seterusnya. Sadar tidak sadar, saudara mungkin sudah pelayanan, sudah jalan, ikut perang, lakukan banyak hal bertahun-tahun. Dan kita merasa bahwa ya kita sudah menang, apa itu tanah, apa itu ukiran, apa itu pohon. Toh nyatanya sampai hari ini saya pelayanan baik-baik saja. Toh nyatanya hari ini saya punya keluarga baik-baik saja. Nyatanya semua yang saya kerjakan baik-baik saja. Lalu kenapa harus balik lagi ngurus tanah, balik lagi ngurus pohon, balik lagi bercocok tanam, balik lagi ngurus beginian? Nah, bilangan 32, saya tidak usah baca full, tapi kalau saudara baca, ini adalah kisah di mana waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oke? Tapi yang menyedihkan adalah ada 2,5 bagian dari seluruh suku yang tertinggal tidak ikut masuk. Saudara nangkep ya sampai sini ya. Ada suku Gad, ada suku Ruben dan setengah Manasye. Kita semua tahu cerita ini. Waktu yang lain masuk tanah perjanjian, ada 2,5 yang tertinggal. Oke, sampai sini semua masih baik-baik saja. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab dikatakan suku Gad, Ruben, Manasye yang separuh bilang gini, kita pasti ikut bantuin perang kok. Kita nyebrang nanti, janji kita nyebrang. Kita bantuin. Kalau sudah beres kita pulang, nyebrang lagi. Jadi jangan semua-muanya nyebrang, repot. Katanya gitu. Nah, sampai sini masih gak ada masalah. Sampai sini masih oke. Tapi yang menyedihkan adalah kalau saudara baca lanjutannya, yang mengerikan adalah begini, 2,5 suku yang tertinggal, mereka adalah 2,5 suku pertama yang kehilangan Tuhan dan kehilangan tempat mereka sendiri. Kenapa? Firman Tuhan bilang gini. Bilangan 22, ini geser dikit. Apa yang salah dengan tanah ini? Jadi mereka itu tertinggal di sebuah tanah. Tanahnya siapa? Tanahnya Yaezer dan tanah Gilead. 2 tanah, oke? Saudara perhatikan ya. Mereka tertinggal di 2 tanah, Yaezer dan Gilead. Nah, di bilangan 22 dijelaskan begini. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan. Ternyata tanah Yaezer, tanah Gilead itu punyanya Moab. Sampai sini saudara paham ya? Jadi 2,5 suku yang ketinggalannya di mana? Di Moab gampangnya. Oke, nah apa yang salah dengan tanah ini? Yang salah adalah begini. Bilangan 25, sementara Israel tinggal di Sitim. Sitim itu apa? Tanah itu juga. Namanya sama, namanya beda tapi tempatnya sama. Waktu mereka tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan yang dari tanah itu mengajak bangsa-bangsa ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Siapa nama Allah mereka? Baal Peor. Jadi waktu mereka gak nyebrang mungkin gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah tanah tempat mereka tinggal
itu bermasalah. Saudara paham ya sampai sini ya? Itu kenapa kita perlu bereskan tanah. Saudara tinggal dimanapun fine. Tapi ternyata setiap tanah ada masalahnya. Setiap tanah ada yang harus dibereskan. Dan yang masalah dari tanah Gilead Yazer yang adalah tanah Moab, masalahnya tanah ini berbatasan dengan Moab. Satu kali Balak mencoba menghancurkan Israel dengan minta Bileam mengutuk, tapi nggak berhasil. Oke, kata Balak, nggak apa-apa nggak berhasil. Biarkan mereka tinggal di tanah ini. Balak itu raja Moab. Jadi rajanya bilang nggak apa-apa, biarkan dia tinggal. Dan waktu mereka mulai kawin silang, berzina sana sini, hancurlah semuanya. Nah, seringkali kita sudah jalani banyak pelayanan, jalani hidup berpuluhan, belasan tahun, puluhan tahun. Seperti saya contohnya, saya hidup 24 tahun, setahun ini 25 tahun. Oke, saya merasa gak ada masalah dengan tanah saya. Gak ada yang salah dengan pohon saya, tanah saya oke lah. Ya beberapa bermasalah sedikit, tapi oke lah gitu. Tapi yang bahaya adalah seringkali dalam hidup kita ada bagian kecil yang ketinggalan. Itu yang bahaya. Oke, saudara sudah pelayanan, saudara sudah KKR, oke. Tapi kadang hatinya ketinggalan dikit, jiwanya ketinggalan dikit. Di mana? Di tanah yang berbahaya. Itu masalahnya. Saudara nangkap ya sampai sini ya. Yang bahaya adalah kita sudah jalani oke, bangsa Israel sudah dapatkan tanah perjanjian, yes. Tapi yang bahaya ada bagian yang ketinggalan. Nah, yang ketinggalan ini bermasalah. Itu masalahnya. Dan masalahnya apa? Masalah yang pertama, Baal Peor, Lord of Geb. Dia Allah yang nyempil di semua celah. Atau bahkan kalau saya bisa sebut, dia menimbulkan celah. Celah apa? Celah antara kita dengan Tuhan. Celah antara kita dengan berkat. Celah antara kita dengan kemenangan. Celah antara kita dengan kemerdekaan. Dia nyelip di situ. Contoh, saudara bergumul dengan marah. Oke, saudara bergumul dengan marah. Kok gak menang-menang? Ya, kenapa gak menang-menang? Ada yang nyelip. Saudara paham sampai sini ya? Saudara bergumul, iya saya sudah menjaga setiap pagi. Kok gak kaya-kaya? Iya, ini yang bikin gak kaya-kaya. Dia nyelip. Baal Peor, Lord of Geb. Tuhan Allah yang Allah asing, ilah asing. Yang suka tinggal atau membuat jarak. Di antara kita dengan kemenangan kita. Kita dengan janji Tuhan. Kita dengan semua sumpah, semua meterah yang Tuhan berikan. Nah, gimana dia bisa tinggal? Gimana celahnya muncul? Balik lagi. Di tanah masalahnya. Saudara nangkep ya. Jadi saudara kebayang, oh tanah itu separah ini. Tanah itu seberesiko, sebermasalah ini kalau nggak dibereskan. Karena bisa jadi semua yang saudara harapkan, doakan, imani, belum jadi cuma gara-gara celah yang nyelip diisi sama iblis. Oke, nah. Ini yang berbahaya. Dan kalau saudara lanjutkan di 1 Tawarik 5 ayat 26 dikatakan begini. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Mereka itu siapa? Ruben, Gad dan setengah suku Manasye. Mereka adalah suku pertama yang mengalami pembuangan. Apes ya, sudah gak masuk Kanaan, diselipin roh, dibuang pula. Semua masalah yang bertele-tele, numpuk-numpuk ini apa sih penyebabnya? Tanah. Tanah yang gak mereka bereskan. Tanah Yazer, tanah Gilead, tanahnya Moab tadi yang tidak dibereskan. Mungkin saudara bilang gini, ya tapi saya sudah patahkan, saya sudah perangi, saya sudah pemetaan. Saudara percayalah, namanya nyelip gak kelihatan. Kemarin hari Rabu ini pengalaman shocking buat saya. Jujur saudara, shocking banget. Hari Rabu di Maligai, saya kan biasa catcherin ibu gitu kan. Ibu doain semua orang, saya catcher, saya baik-baik saja. Sudah tiba-tiba doa dihentikan. Saudara yang datang Maligai tahu kejadian ini ya. Doa dihentikan. Dan Ibu Iin bilang gini, Christian saya lihat ada lendir perjinahan dari pantai selatan.
dalam hidup kamu. Saya syok saudara. Kenapa syok? Jujur Ibu In, ampuni dosa saya. Ini pertama kali seumur hidup saya tidak percaya dengan omongan Ibu In. Sungguh, saya mengaku dosa. Bu, maaf saya gak percaya. Saya sampai nanya 3 kali. Ibu lagi doain orang, saya samperin. Bu, apa sih Bu maksudnya? 3 kali saya tanya Ibu. Saya gak percaya. Karena buat saya gini, keluarga saya semua Chinese. Oke, orang Chinese gak mungkin urusan sama Pantai Selatan. Semua urusannya sama Kelenteng, sama Kuan Yin dan sebagainya. Saya gak percaya. Mana ada gitu kan. Tapi oke, saya tidak deny. Oke, ya udah, saya tahu saya punya PR, saya pulang harus belajar gitu kan. Sudah singkat cerita didoakan Pak Luki, sesi privat dengan Pak Luki. Sudah, sekian hari kemudian saya pulang. Waktu saya pulang saya tanya papa saya, Papa, siapa saudara kita yang ke Pantai Selatan? Dia nyusahin saya. Siapa dia? Keluarga yang mana? Udah tahu Cina, ngapain ke Pantai Selatan? Kelenteng kayak apa kek? Kan kalau kelenteng saya make sense gitu loh. Pantai Selatan gak make sense buat saya. Papa saya diam sejenak. Dan saudara tahu papa saya bilang apa? Hehe, saya. Saya ngeliatin papa saya ini, kan saya mau badminton, saya udah megangin raket, saya ngeliatin papa saya. Oke, ini di lapangan badminton nih. Ayo kita badminton aja lah, saya gak mau ngobrol lagi. Oke. Saya tanya, ngapain papa ke Pantai Selatan? Papa bilang gini, saya gak pernah ke Pantai Selatan. Terus, singkat cerita, ini malu-maluin sih, biarin yang malu kan papa saya bukan saya. Singkat cerita, papa saya itu sudah pacaran sama mama saya dari SMP. Sudah putus nyambung dari SMP. Nah, panjang ya sampai lahir saya gitu kan, berarti pacarnya langgeng sekali. Nah, tapi waktu mereka pacaran sempat putus nyambung. Ada satu momen papa saya stres diputusin mama. Papa saya ngapain? Ke dukun pasang susuk. Supaya semua perempuan nempel sama papa saya untuk membuktikan kamu menyesal meninggalkan saya. Ternyata dukunnya mengambil ilmunya di mana? Pantai Selatan. Saya dalam hati, aduh muka saya mau taruh mana, saya gembala, kok ada ginian dalam hidup saya. Oke. Tapi gini, kalau gak bayangin saudara, saya sudah hidup 24 tahun, saya sudah pelayanan 14 tahun. Baru ketahuan kemarin minggu lalu tuh. Kenapa? Nyelip di celah. Gak ketahuan. Saya tetap bisa KKR, saya tetap bisa memimpin, saya tetap bisa keliling Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya tetap bisa doain orang, bawa lawatan, bisa. Gak ketahuan. Kenapa? Nyelip. Nah, itulah pentingnya belajar tanah. Seringkali nyelip. Gak kelihatan. Lah saudara lihat saya begini, emang saudara lihat lendir hijau? Enggak kan? Apakah ada bau-bau air laut Pantai Selatan? Enggak ada kan? Enggak kelihatan. Kalau sekarang enggak kelihatan karena sudah pelepasan. Ya. Tapi gini, percayalah. Waktu saudara berurusan dengan tanah, saudara bisa temukan yang nyelip-nyelip begini. Saya berdoa saudara enggak malas ngurus tanah. Amin. Nah, tapi gini. Sayangnya, ngurus tanah enggak bisa sekali selesai. Enggak sekali selesai. Percayalah. Saudara pernah pergi ke pantai dan kakimu ketempelan pasir, pernah ya? Saudara sudah cuci kaki sampai rumah masih ada pasirnya. Pernah ya? Waktu kami penari syuting, nah itu dia. Sudah cuci, sudah gosok, masih ada pasirnya. Waktu kami penari syuting di pantai, sampai Bekasi kok masih pasir semua. Bayangin, syutingnya di Jakarta Pulau Seribu. Sampai rumah masing-masing, masih ada pasir. Sama, tanah tuh gitu. Saudara sudah mandi pentahiran celup 40 kali, 70 kali. Saya nggak bilang itu sia-sia loh ya. Tapi harus dibereskan lebih. Nggak bisa sekali. Nyelip soalnya, susah. Kayak gosok daki itu loh. Susah memang. Nah, buktinya apa? Bahkan seorang Abraham harus keluar dari tanahnya berkali-kali. Nggak bisa sekali. Nih buktinya. Abraham total 3 kali keluar masuk tanah. Untuk membereskan tanahnya sendiri. Yang pertama, Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 31 dikatakan gini. Ini pergi pertama. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot dan bla bla bla. Berangkat bersama mereka keluar dari Ur Kasdim. Pertama, Abraham dan bahkan Terah ayahnya keluar dari Ur Kasdim. Oke.
Ur Kasdim itu artinya apa? City of Moon atau Center of Moon Worship. Nyembahnya bulan, nyembahnya kegelapan. Bagus nggak keluar dari sini? Bagus. Tapi apakah cukup? Belum. Satu, Abraham, Terah, dan ayah-ayahnya keluar dari Ur Kasdim. Oke. Nggak cukup ternyata. Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Sudah keluar sekali, disuruh pergi untuk yang kedua kalinya. Pergilah dari negerimu dan dari sana ke saudaramu dan dari rumah bapakmu. Yang pertama pergi dari Ur Kasdim, bapaknya ikut. Sekarang pergi yang kedua, bapaknya suruh ninggalin. Oke, Terahnya suruh ninggal. Nah, tapi tahukah saudara, pergi yang kedua ini juga luar biasa. Kalau pergi yang pertama meninggalkan menyembah bulan, menyembah kegelapan. Pergi yang kedua, kenapa dia disuruh meninggalkan Terah? Kalau saudara baca di Yosua 24 ayat 2, nah itu yang kecil di bawahnya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Alasan kedua, jadi pertama ninggal Ur Kasdim, kedua ninggal bapaknya. Kenapa? Bapaknya nyembah Allah lain ternyata. Tapi apakah itu cukup? Enggak, belum. Abraham pergi meninggalkan Haran, itu tempat yang dia tinggalkan pisah sama Terah, itu Haran namanya. Dan arti Haran dry up atau angry, kering, panas, tandus. Oke, pertama sudah nggak nyembah kegelapan, kedua sudah nggak tinggal kepanasan, sudah meninggalkan Terah. Tapi belum cukup. Dia harus eksodus untuk ketiga kalinya. Dia harus keluar lagi untuk ketiga kalinya. Kapan? Abram membawa Sarah istrinya dan Lot sanak saudaranya dan bla bla bla. Orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Ini yang terakhir. Tapi bahkan gini, sebenarnya ini bukan yang terakhir. Setelah dari Kanaan, Abraham masih sempat ke Negeb, Mesir. Tapi kalau saudara baca, dari Negeb dia pulangnya ke Kanaan. Dia pergi kemanapun, pulangnya ke Kanaan. Yang luar biasa, maaf saya nggak masukin ayatnya, saya pernah belajar. Waktu dia dari Ur Kasdim, dari dari Haran, dia tinggal pakai kemah. Tapi waktu dia pindah ke Kanaan, di situ dia membangun rumah. Kenapa? Abraham berketetapan, aku nggak mau lagi tanah Ur Kasdim, aku nggak mau lagi tanah Haran, aku nggak mau tanah Negeb Mesir, aku mau tanah Kanaan. Di sini aku akan tinggal. Kadang kita bereskan tanah nggak bisa sekali. Nyatanya banyak yang nempel. Nyatanya begitu. Mungkin saudara sudah patahkan, iya saya pernah tinggal di Sumatera, saya sudah patahkan. Oke. Kalau hari ini Tuhan buka momen sekali lagi, saudara cek. Jangan berkata, sudah pernah. No. Abraham aja 3 kali. Apalagi kita. Abraham yang luar biasa aja 3 kali. Apalagi kita. Nah, yang luar biasa adalah begini. Tuhan kasih kesempatan kita untuk menang dari setiap tanah. Tuhan kasih kita kesempatan untuk menang dari semua pohon ukiran jiwa apapun itu. Gimana caranya? Ini caranya. Saudara nangkep ya, yang pertama ada yang nyelip. Yang kedua perlu berlapis-lapis. Tapi gimana caranya? Berlapis-lapis tuh ngapain? Kak, saya sudah pindah, saya kan udah gak di Semarang nih. Kok masih ada rohnya gitu kan? Oke, harus berlapis-lapis. Nah, caranya gimana? Ini caranya. Keluaran 24 ayat 12. Saudara tahu, ada satu tokoh. Tanahnya gak bagus. Lahir di Mesir, tinggal di padang gurun. Tapi dalam hidupnya tidak ada sama sekali kemesiran dan padang gurun. Sekali lagi ya, dia lahir di Mesir. Tinggal di padang gurun, tapi dalam hidupnya tidak nempel satu tanah pun. Siapa orangnya? Yosua. Saudara perhatikan baik-baik. Keluaran 24 bilang gini, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, bla 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 bla. Yang kuning paling bawah perhatikan, lalu bangunlah Musa dengan siapa? Yosua. Jadi kalau nyanyi Show Me Your Face, saudara bayangin Musa ketemu Tuhan satu orang, sepertinya harus tambahkan 1 orang lagi.
Kita nggak tahu Yosua lihat Tuhan atau enggak. Kita nggak tahu Yosua seperti apa di atas gunung hari itu. Tapi yang pasti Yosua tidak memutuskan tinggal di padang gurun. Yosua memutuskan tidak tinggal di Mesir. Yosua memutuskan untuk tinggal di hadapan Tuhan. Terpapar kemuliaan Tuhan, terpapar sinar Tuhan, terpapar hadirat Tuhan, terpapar kabut yang tadi kita nyanyikan. Kalau saudara tinggal di tempat ini, saudara stay di sini, saudara ibadah di sini, saudara pemuritan di sini, saudara kerja di sini, saudara pelayanan di sini, saudara asrama di sini, bersyukurlah. Itu salah satu cara Tuhan memapar kita dengan hadirat. Memapar kita dengan kemuliaan. Biar apa sih? Biar tanahnya rontok. Bukan berarti gak perlu pemetaan lagi loh ya. Tapi ini adalah sebuah keputusan. Ini adalah sebuah keputusan. Yosua bisa tinggal di bawah jadi sama dengan 10 pengintai, bisa nggak? Bisa banget. Yosua jadi sama kayak yang lain, bisa nggak? Bisa banget. Tapi untuk Yosua membiarkan dirinya terpapar wajah Tuhan, hadirat Tuhan, direndam siang dan malam, itu keputusannya. Untuk saudara bereskan tanah, saudara perlu keputusan untuk tidak menjadi sama dengan tanah itu lagi. Saudara percayalah, tanah Semarang itu salah satunya apa? Pelit. Saya bergulat dengan pelit bertahun-tahun. Sungguh. Oh, duit itu lembaran dihitungin tiap hari. Wih, beneran. Receh aja kurang 1.000 tak tagih, saya cari. Sungguh. Jalan sama pacar aja hitung-hitungan. Pelit. Tapi saya memutuskan untuk terpapar. Sekarang saudara ya, saya tidak, percayalah saudara, kalau saudara pernah pelit, saudara akan ngerti sulitnya yang saya lakukan ya. Singkat cerita, saya di Rock punya anak-anak gitu ya. Saya mencoba membuka hati anak-anak ini sukanya apa sih. Gampang mendapatkan hati anak-anak. Kalau saudara mau memberikan anak youth gampang, kasih makan. Simple ya. Tapi tidak sesimpel itu buat orang pelit. Kenapa? Keluar duit. Nah, satu kali anak-anak youth saya ini lagi rapat dengan saya. Saya nggak tahu orangnya ada atau enggak, kalau ada diberkatilah kamu. Amin. Lagi rapat. Nah, anak-anak ini mulai nyeletuk. Kok lapar? Oke lah. Kalau saudara tahu di Setia Kawan itu ada mie gacoan namanya. Ya. Saya sarankan saudara yang butuh jajan, butuh dompetnya terbatas, itu murah. 10.000 satu porsi sudah kenyang ya. Saya nggak ngiklan. Tapi gini, anak-anak saya suka banget mie itu. Kenapa? Ya murah, saya juga oke lah. Cuma 10.000 satu porsi, beliin 18 orang oke lah. Nah, singkat cerita, anak saya nyeletuk. Kok saya punya promo? Saya pesenin ya. Sudah pelit, dapat promo, berbinarlah mata saya. Silahkan pesan, saya percaya padamu. Udah kan? Saudara senyumnya gak enak nih. Sudah. Saudara hitung-hitungan ya, satu porsi 10.000. Pesan buat 18 orang, oke? Hitung-hitung sama ongkir, hitung-hitung ya 200.000 sekian lah. Ya gak? Betul gak? 10.000 kali 18 tambah ongkir ya 200 ribuan. Saudara tahu, begitu makanannya nyampe, saya ditagih. Kok minta uang berapa? 500.000. Syok saya saudara, kok 2 kali lipat lebih? 500.000. Mungkin buat saudara 500.000 kecil, ya kecil sih. Tapi buat orang pelit tuh, bener, saudara yang pelit tahulah rasanya, bener dah. Kan saudara ini kayaknya murah hati semua ya, jadi nggak ngerti gitu. Saudara yang pelit ngerti perasaan saya. Sungguh. 500.000 dari mana? Iya kok ini promo. Apa isi promonya? Maksud saya 10.000 satu orang cuma beli mie satu porsi udah. Ternyata promonya bundling. Dapat minum, dapat snack. Satu porsi 37.000. Saya mau suruh dia bayar ya nggak mungkin. Wong saya minta tolong dia. Tapi nggak saya suruh ganti ya sayang duit saya. Tapi karena saya memutuskan, saya nggak mau pelit lagi.
Jangan nagih makan habis ini ya. Saya memutuskan, sungguh ini keputusan. Percayalah saudara, mungkin saudara ketawa, cuma buat orang pelit itu keputusan yang Oke, ya udah tak bayar 500.000. Malamnya dia WA saya, kok perlu saya ganti enggak? Lumayan ini. Memutuskan kok setengah-setengah gitu ya. Lumayan ini. Saya chat Jessica, menurutmu gimana? Saya perlu minta ganti enggak? Kayak bersyukur tanah dia bukan pelit. Jawabannya, gak usah lah. Wong cuma 500.000. Ya udahlah. Pacar yang baik, terima kasih. Oke, ya udah. Saya chat dengan hati yang besar buat anak ini. Gak usah, gak apa-apa. Lain kali jangan diulang. Kasih emot senyum. Senyumnya di WA, di hati. Tapi ya sudah, itu keputusan. Saudara untuk menang dari tanah butuh keputusan. Untuk saudara duduk di sini terpapar hadirat Tuhan berjam-jam, butuh keputusan. Untuk saudara pemetaan, saudara malu dikit mengaku gitu ya. Percayalah saudara saya, jujur saya malu gak ya, malu lah. Dibilang ada pantai selatan gitu, apaan ini? Saya malu beneran. Cuman saya mengambil keputusan, oke, pantai selatan, saya beresin sampai kelar sekalian. Iyalah, ngapain, jijik kali. Saya juga jijik gitu. Ayo beresin sekalian. Nah saudara memutuskan gak? Mengambil keputusan untuk menang dari tanah. Amin. Yang terakhir, ini akan nyambung dengan doa kita nanti. Yang terakhir, yang hebat adalah, yang keren adalah Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Saudara tahu, seringkali kita ini ingetnya anak Adam Hawa cuma 2, Kain dan Habel. Tapi sebenarnya ada anak yang ketiga, namanya Set. Oke, kita belajar sedikit. Kejadian 4 bilang gini. Maka sekarang terkutuklah engkau. Tuhan ngomong sama Kain, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Kejadiannya masih di sekitar Eden, dia terpaksa pergi jauh-jauh. Oke, terkutuk. Nah, apabila engkau mengusahakan, lu mau pergi kemanapun, usaha kaya apapun, tanah itu tidak akan memberi hasil. Sepenuhnya lagi kepadamu, engkau menjadi seorang pelarian, jadi vagabond, jadi pengembara, dan lalu setelah itu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod. Perhatikan baik-baik. Kain tinggal di Nod. Nod artinya apa? Sama, artinya wandering in exile, ngalor ngidul bahasa Jawanya. Gak tahu jalan kemana, antah berantah, pokoknya pergi jauh-jauh. Aimless, gak ada target. Pokoknya jalan, gak tahu. Namanya juga pelarian, namanya juga pengembara. Pokoknya jalan, gak ada juntrung, gak jelas kemana. Nah, yang menyedihkan adalah ini. Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal, ini keturunan-keturunan Kain, yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah. Lalu ada adiknya namanya Yubal, bapak semua orang mainkan kecapi dan suling. Ada anak ketiga namanya Zila, melahirkan Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi, adik perempuan namanya Naama dan sebagainya. Saudara tahu? Yang menyedihkan adalah gini, waktu Kain pergi, dia pelarian. Yang menyedihkan adalah dia nggak lari ke Tuhan. Bahkan ayatnya bilang apa? Dia lari meninggalkan, menjauh dari Tuhan. Pertanyaannya, waktu dia lari, dia ketemunya kemana? Ketemunya sama siapa? Malaikat jatuh. Saya coba cek. Menurut perhitungan umur dan tahun dan sebagainya, umur dari Kain dan keturunannya sama Henok. Henok yang naik turun surga, yang rapture, itu jaraknya cuma 190 tahun. Hari itu pendek ya, 190 tahun. Jaraknya cuma 190 tahun. Yang it means eranya sama. Era apa? Era malaikat jatuh, sudah jatuh. Saudara nangkap sampai sini? Kalau saudara pernah belajar, yang mengajarkan manusia ini semua, jadi pandai besi, bikin pedang, ngajarin perang, ngajarin make up, ngajarin melihat bintang, itu siapa? Malaikat jatuh. Makanya ada orang namanya Nimrod, paling perkasa. Kenapa bisa perkasa? Cuma dia yang punya pedang, di seluruh dunia dari besi. Yang lain batu, dia pedang, ya lebih perkasa lah. Nah, ini yang horor. Semua keturunan Kain
dia pergi jauh dari Tuhan, mengembara dan ketemunya, bondingnya sama siapa? Malaikat jatuh. Anak-anak Kain gak ada lanjutannya. Ya. Tapi ini yang luar biasa. Boleh lompat PPT-nya ke diagram, ke tabel, ke pohon keluarga. Nah, saya gak tahu kebaca atau tidak, tapi saya bacain. Yang kiri itu keturunan Kain. Anak pertama Kain namanya Henok. Ini bukan Henok yang naik turun surga, ini beda Henok. Kalau saudara perhatikan, ada 3 nama dari keturunan Kain dan keturunan Set yang sama persis. Saya nggak tahu itu bapaknya nggak kreatif atau gimana, tapi 3 sama persis. Yang hijau-hijau itu sama berarti, yang warnanya sama itu sama. Anaknya Kain Henok, anaknya Set namanya Henok, anaknya Kain namanya Metusael, anaknya Set namanya Metusalah, beda dikit. Anaknya Kain namanya Lamek, anaknya Set namanya Lamek. Pohonnya sama, namanya sama, tanahnya sama. Perhatikan ya saudara. Sama persis, sama-sama keturunan Adam, namanya sama, semua sama. Mamahnya sama, papahnya sama. Tapi ini yang membedakan. Kalau saudara perhatikan, keturunan Set jauh lebih baik. Henok naik turun surga. Bahkan rapture nggak mengalami kematian. Setelah Henok Metusalah ini menahan bencana. Dia yang menahan air bah. Dia mati, air bah datang. Lamek ini yang mengenalkan Nuh kepada Tuhan. Lanjutannya ada Nuh. Siapa dia? Yang menurunkan perjanjian pelangi atas seluruh muka bumi. Yang sampai hari ini masih bisa kita aktifkan. Keren ya keturunan Set. Kok bisa beda sama keturunan Kain? Bedanya ini. Yang membedakan adalah Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebagai ganti sebab Kain telah membunuhnya, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Ini bedanya Kain dan Set. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Atau bahasa aslinya, orang memanggil Elohim. Tanahnya sama, orang tuanya sama, kondisinya gak beda jauh. Set juga gak tinggal di Taman Eden, kan udah pergi semua. Gak beda jauh. Tapi yang membedakan adalah Set dan keturunannya ngerti memanggil nama Tuhan. Terserah tanah saudara modelnya kayak apa. Saya juga tanah saya gak baik-baik amat. Terserah pohon saudara modelnya kayak apa. Pohon saya juga gak baik-baik amat. Saya baru tahu saudara saya ada yang incest ternyata. Oh, horor ya. Ada atas-atas saya saudara gak tahu dari mana. Kok horor banget, apaan sih keluarga saya? Ada beneran. Ini apaan sih ini keluarga gini amat. Terserah tanah saudara, pohon saudara modelnya kayak apa, terserah. Waktu saudara mengambil keputusan untuk memanggil nama Tuhan, disitulah tanah pohon diganti dengan tanah surga, diganti dengan Tuhan yang menanamkan pohon yang berbuah setiap musim. Siang sore hari ini kita akan doa bangsa-bangsa masih banyak yes. Tapi saya berdoa pesan ini membangunkan saudara yang belum tertarik untuk beresin tanah dan pohon. Saudara percayalah, yang nyelip banyak, bagian kita ambil keputusan dan memanggil nama Tuhan. Nanti kita doa buat lawatan, kita mau berkata biar semua bangsa ngati memanggil nama Tuhan. Biar semua bangsa ngati berseru-seru kepada Tuhan. Gak ada yang bisa nolong, gak ada yang ngajarin Henok, gak ada yang ngajarin Lamek, gak ada. Bedanya apa? Cuman satu kali Set memperkenalkan, panggil Elohim, semua beda. Yang satu pegang malaikat jatuh, yang satu memanggil nama Elohim. Hasilnya beda banget. Hasilnya apa? Bahkan keturunan Kain semua tenggelam dengan air bah. Tapi keturunan Set, kita sampai hari ini. Kita dilahirkan, didestinikan memanggil nama Tuhan. Semua bangsa lahir dari keturunan Set, didestinikan memanggil nama Tuhan. Gak urusan tanah, gak urusan pohon, terserah modelnya apa. Mari panggil nama Tuhan dan menangkan peperangan bangsa-bangsa ini. Amin. Amin. Silakan lanjutkan.